Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa nashkuruhu haqqa syukri wa natawakkaluhu alaihi haqqu tawakkuli. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Hadirin dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita masih bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan semaksimal-maksimalnya. Kedua kalinya salat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang mana atas perjuangan beliau kita bisa merasakan manisnya iman dan nikmatnya Islam. Saudara dimanapun Anda berada, hati ibarat raja di suatu kerajaan, yang mana keinginannya adalah mutlak, dan semua yang ada di bawah raja harus sedia mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh sang raja. Maka ketika sang raja itu jelek, secara otomatis semua yang di bawahnya akan mengikuti kemauan raja yang menjadikan mereka menjadi jelek. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, inna fi jasadi mudghah idza sholahat sholahat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Bahwasanya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, yang mana apabila daging tadi itu jelek, seluruh tubuh, mau dari kelingking, dari semua yang ada pada tubuh itu akan menjadi jelek. Wa idza fasadul jasadu kulluh. Dan apabila hati itu baik, maka semua yang ada pada diri seseorang itu akan menjadi baik. Makanya sekarang pilihan ada di tangan kita. Mau kita apakan hati kita? Apakah mau kita biarkan hati kita menjadi jelek dan terus-menerus dalam kejelekan, atau kita menjadikan hati kita baik dan akan semakin maju, semakin baik diri kita. Oleh sebab itu, memperbaiki dan meluruskan hati adalah tugas pertama bagi orang yang menapaki jalan kebenaran. Dia akan mengintrospeksi terus perbuatan dia, dan ini akan kembali kepada niat. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ruba amalin shaghirin tukabbiruha bin niyah wa ruba amalin kabirin tusaghiruha bin niyah. Ada suatu amalan yang dia itu kecil nilainya bila dilihat oleh pandangan kacamata manusia, akan tetapi dia akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala jika niat yang diniatkan oleh seorang tersebut adalah tulus. Sebagaimana kita misalnya menolong seorang miskin, kita memberi dia uang 1.000 rupiah misalnya. Mungkin amalan ini kecil di sisi pandangan manusia, saya utok. Tapi ketika kita niatkan untuk ikhlas lillahi ta'ala, maka orang yang tadi kita kasih uang 1.000 bisa dia manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Akan tetapi ada juga amalan yang terlihat besar di sisi manusia, akan tetapi sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika niat dia melakukan amalan tersebut adalah kecil juga. Dia meniatkan menginfakkan hartanya untuk sombong, dia membangun masjid yang luar biasa megah, akan tetapi dia meniatkan itu adalah demi kesombongan, maka amalan yang tadi sangat besar itu akan menjadi kecil dikarenakan niatnya melakukan amalan tersebut. Oleh karena itu, marilah kita mengintrospeksi hati kita. Sudahkah kita melakukan amalan-amalan itu niat karena Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas? Nah, kalau kita misalnya merasakan bahwasanya yang kita lakukan itu belum lillahi ta'ala, maka mari kita benahi hati kita. Karena orang yang melakukan ibadah itu dia akan terus berintrospeksi kepada hatinya. Karena hati itu yang pertamanya putih bersih, dia bersih dari noda-noda. Ketika dia melakukan suatu amalan yang kecil, maka akan ada nukta hitam, ada titik hitam di situ. Mungkin kita melakukan suatu perbuatan kemaksiatan nilainya kecil, tetapi kecil itu bila dilakukan terus menerus akan menjadi besar. Sebagaimana perkataan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, ya kan? Makanya kita harus berhati-hati akan kemaksiatan. Jangan kita pandang kecil kemaksiatan kita, akan tetapi pandanglah bahwasanya yang kita lakukan itu adalah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam.
Dan di sini saya akan membahas bahwasanya hati itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Qalbun salim adalah hati yang selamat. Hati yang selamat dari fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak lagi bermanfaat harta yang dia kumpulkan ketika dia masih hidup di dunia. Dia berlomba-lomba meninggikan bangunannya, dia berlomba-lomba mengumpulkan harta yang sangat banyak. Akan tetapi ketika besok di hari kiamat, harta tadi yang dia siapkan, yang dia usahakan tidak lagi bermanfaat. Anak yang dia lahirkan yang sangat banyak, saudara-saudaranya tidak akan bisa membantu dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bibir itu dikunci, kemudian tangan itu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja yang dia kerjakan. Kemudian kaki, kemudian telinga dan mata, dia akan bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ semua harta dan apa yang dia punya, anak-anaknya tidak lagi bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Makanya berbahagialah bagi orang yang berusaha untuk menjadikan hatinya sebagai hati yang selamat. Yang kedua adalah qalbun mayyit atau hati yang mati. Hati yang mati itu hati yang senantiasa dia melakukan suatu kemaksiatan. Yang saya katakan bahwasanya ketika dia melakukan maksiat akan ada titik hitam. 1 titik, 2 titik, 3 titik. Dan kalau dia terus melakukan kemaksiatan, maka hati akan tertutup oleh dosa kemaksiatan tadi, yang menjadikan hati itu menjadi hitam pekat. Maka disitulah hati dia akan mati. Dia tidak akan lagi bisa merasakan manisnya ibadah. Dia tidak akan bisa lagi merasakan manisnya dia beramal soleh. Dan ketika itu terjadi, maka kita harus berwaspada bila itu terjadi pada diri kita. Tapi tidak usah takut bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Jangan takut, janganlah kita terlalu larut akan hal-hal yang sudah berlalu. Sebagaimana spion, ketika kita naik motor, janganlah kita terlalu fokus pada spion. Sesekali kita bisa melihat spion ketika kita mau belok. Akan tetapi ketika kita larut pada spion, yang terjadi adalah kita akan menabrak. Tetapi juga jangan kita tidak melihat spion blas. Kita harus fokus pada jalan. Akan tetapi ketika kita membutuhkan untuk melihat spion, maka lihatlah sedikit, kemudian baru kita berbelok agar kita selamat. Sebagaimana Allah berfirman, faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ini terdiri dari 2 ayat yang berbeda. Yang mana ayat pertama mengatakan bahwasanya hati mereka menjadi keras. Kemudian kebanyakan dari mereka itu fasik. Dan kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan, i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Bahwasanya Allah menghidupkan bumi setelah bumi tadi mati. Nah, di sini ada korelasi antara kedua ayat tersebut. Kita bisa melihat bahwasanya bumi saja yang terdiri dari berbagai macam bebatuan dan tanah yang dia itu kering, kemudian diguyur air hujan, maka akan bisa hidup tanah yang tadinya mati menjadi subur, ditumbuhi berbagai macam dedaunan atau pepohonan. Tanah saja yang kerasnya sedemikian saja bisa menumbuhkan berbagai macam pepohonan. Bagaimana dengan hati kita yang hanya sekecil ini, segenggam tangan? Hati itu kecil sekali. Dan ketika hati itu kita isi dengan amalan-amalan soleh, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita bersihkan hati kita selalu mensucikan hati kita dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah hati kita akan kembali subur. Tidak usah takut akan kemaksiatan kita yang lalu, akan tetapi cukuplah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta maaf kepada orang-orang yang dulu pernah kita zalimi. Dan yang ketiga adalah hati yang sakit. Hati yang mana dia itu terkadang condong kepada kemaksiatan dan terkadang pula dia condong kepada amal kebaikan. Makanya kita diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk dalam salah satu rukun dalam sholat, yaitu bacaan Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini kita baca minimal 1 hari 17 kali. Belum lagi kalau kita ketambahan sholat nafilah atau sholat tahajud atau sholat duha, maka akan semakin banyak kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Supaya kita tidak terlalu condong, supaya kita tidak condong kepada kemaksiatan, dan kita akan selalu istiqomah pada jalan kebenaran ini. Kita istiqomah dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya
ketika kita melakukan sholat dan kita membaca surat Al-Fatihah, maka maksimalkanlah bacaan kita pada semuanya, akan tetapi kita memfokuskan pada ihdinas shiratal mustaqim supaya Allah senantiasa memberikan kepada kita jalan yang lurus. Hadirin dimanapun Anda berada, maka dari itu sebelum terlanjur hati kita menjadi gelap, sebelum terlanjur hati kita menjadi sakit, sebelum terlanjur hati kita menjadi hitam legam akan dosa-dosa kita, maka dari itu kita harus menjaga dulu, kita memproteksi hati kita dari segala kemaksiatan. Mumpung ini di bulan Ramadan, amalan sangat mudah kita laksanakan, pintu surga dibuka lebar-lebar. Jangan sampai kita kok di bulan Ramadan ini malah ngelentruk, kita menyedikitkan amal kita. Sangat rugi sekali saudara dimanapun Anda berada. Makanya kembali kita merefresh diri kita, mengupgrade diri kita di bulan Ramadan ini. Ibarat kata kita sudah melakukan perjalanan menggunakan motor kita, ya, kita sampai ke pom bensin, kita isi bensin lagi, kita fullkan bensin kita ini. Di bulan Ramadan ini Allah membukakan berbagai macam diskon yang sangat gila-gilaan, besar-besaran. Maka kalau kita tidak mengambil diskon tersebut, rugilah kita serugi-ruginya. Supaya hati kita menjadi bersih, supaya amalan kita menjadi tulus pada Allah Subhanahu wa taala, kita sucikan hati kita atas segala apa yang kita perbuatkan. Hadirin, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang tertimpa bala. Allahumma dfa'annal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wal fitana wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min biladil muslimina 'amah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqnal ilman yanfa'una walhamdulillahi ala kulli halin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.